Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Rabbana la tujzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bermuajahah bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan kita di dunia ini dan tentunya buat bekal kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan ilmu itu jalan hidup kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin melanjutkan membahas tentang tema periodisasi pembabakan daripada sejarah perjalanan umat Islam, mengutip dan merujuk apa yang dikemukakan oleh Karen Armstrong dalam Short History of Islam dan Profesor Helena Schiaken tentang periodisasi sejarah Islam di dalam Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Bapak juga membaca karya-karya Profesor Syafii Ma'arif, demikian juga Ajumadi Ajira. Mereka itu Bapak pikir sangat otoritatif berbicara tentang sejarah. Oleh karena itu kita akan merujuk kepada pendapat-pendapat mereka. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang perjalanan Islam ketika dipimpin oleh Rasulullah selama 23 tahun, dilanjutkan dengan oleh para pengganti beliau yang dikenal dalam sejarah Islam dengan istilah Khulafaur Rasyidin, dari mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada era setelah Ali bin Abi Thalib ini kemudian ada friksi-friksi, kemudian tema besarnya dilanjutkan sampai kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini sebagai pendiri khilafah Bani Umayyah, beliau menjadi pemimpin pertamanya. Kemudian dilanjutkan dengan para pengganti beliau seperti Yazid yang merupakan putra beliau, sampai kepada 14 khalifah pada masa Bani Umayyah ini. Bani Umayyah kemudian berganti menjadi Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ini melahirkan sebanyak 37 khalifah. Nah, pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Umayyah, demikian juga pada masa Abbasiyah, para sejarawan menyebutnya sebagai Golden of Age atau masa keemasan. Mengapa disebut
masa keemasan atau masa klasik, karena Islam berkembang, menyebar ke luar jazirah Arab, seperti ke pusat-pusat peradaban yang telah maju lebih dulu seperti Persia, Mesir, India, Cina, Romawi Timur atau Bizantium, beralih berangsur kepada Daulah Islamiyah, baik itu pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Umayyah maupun pada masa Abbasiyah. Kemudian pada masa ini tidak sedikit karya-karya monumental, baik itu yang bersifat sesuatu yang bisa yang bisa diraba, disaksikan oleh panca indera kita, maupun berupa karya-karya intelektual sangat melimpah ruah dan sangat kaya. Bahkan peradaban-peradaban kuno seperti Yunani, Persia, India, dan Cina banyak diselamatkan oleh para ilmuwan Muslim, karena pada saat itu para pemimpin khalifah, baik itu pada zaman Umayyah maupun Abbasiyah, sangat gencar untuk menerjemahkan, mendokumentasikan karya-karya yang diperoleh dan dijumpai oleh umat Muslim yang ada di pusat-pusat peradaban dunia yang telah memimpin dunia sejak lama, seperti bagaimana umat Islam menyelamatkan sistem pemerintahan Sasanid dari Persia, bagaimana umat Islam menyelamatkan ilmu logika atau ilmu mantik Aristoteles yang dipelihara dan dimodifikasi menjadi peradaban umat Islam. Bagaimana teknologi kertas dari Cina dikembangkan oleh umat Islam. Bagaimana teknologi militer Romawi dimodifikasi dan dikembangkan oleh kaum muslimin. Itu semua adalah berkat daripada semangat yang tinggi dari kaum muslimin untuk membangun peradaban yang sungguh luar biasa dan masih dapat kita saksikan sampai hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, maka pertanyaan yang menggelitik kepada kita, apa sesungguhnya keunikan dari masing-masing khilafah yang ada pada umat Islam? Misalnya, bagaimana sistem pemerintahan, sistem ilmu pengetahuan pada masa zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Umayyah, dan pada zaman Abbasiyah. Bapak ingin memberikan satu contoh saja dalam bidang kepemimpinan atau imamah atau pemerintahan. Pada zaman Rasulullah, jelas bahwa Rasulullah memegang tampuk kepemimpinan. Beliau adalah seorang pembuat keputusan yang mengeksekusi keputusan, dan beliau juga adalah bertindak sebagai eksekutor atau hakim. Kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin, dalam kepemimpinan ini mengutamakan syuro, musyawarah. Mengapa memilih syuro? Karena ajaran Islam itu sangat menekankan pentingnya bermusyawarah. Misalkan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Imran menyatakan, Pabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta paddun ghalidul qalbi lan padu min halik
fa'fu anhum wasyawirhum fil am. Wasyawirhum fil am. Bermusyawarahlah kalian dalam urusan yang menyangkut urusan kalian. Itu adalah bentuk amar, bentuk perintah. Jadi kepemimpinan yang menyangkut persoalan hidup bersama diputuskan secara kolektif kolegial, mengajak partisipasi dari orang yang terlibat pada urusan tersebut. Sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Karena itu merupakan keputusan bersama, maka semua yang terlibat di dalamnya bertanggung jawab akan kesuksesan dan mengamankan keputusan tersebut. Ini adalah tipe kepemimpinan musyawarah yang ditonjolkan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Baik itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ditetapkan sebagai khalifah berkat musyawarah orang-orang yang kompeten pada masanya. Tidak dilakukan dengan cara-cara yang lain. Sekali lagi melalui proses syuro atau musyawarah. Nah, ketika pergantian kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin yang 4 itu kepada Bani Umayyah, maka ada perbedaan kepemimpinan yang tidak lazim pada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bila pada 4 pemimpin pada zaman Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan itu beralih dari satu orang ke orang berikutnya melalui syuro, maka pada masa Umayyah ini syuro itu digantikan dengan sistem pewarisan. Misalnya khalifah pertama dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan mewariskan kepemimpinan kepada penggantinya tidak melalui syuro, tidak memilih the right man on the right place. Ida usidal amro min ghairi aliha panta diri sa'ah, kata Rasulullah. Tetapi pada masa Umayyah ini, dan dicontohkan langsung ketika Umayyah akan mengestafetkan kepemimpinannya itu kepada penerusnya, bukan the right man on the right place atau kepada orang yang terbaik pada waktu itu, orang yang tepat pada waktu itu, tapi diutamakan adalah diwariskan kepada orang yang ada hubungan darah, dalam hal ini anaknya yaitu Yazid. Padahal Yazid di dalam sejarah Umayyah itu sangat kelam. Beliau misalnya membuat satu keputusan yang sangat heboh dan sampai hari ini masih dapat kita rasakan akibatnya, yaitu permusuhan di antara umat Islam, yaitu ketika beliau menghabisi cucu Rasulullah. Ini sungguh tragis sekali. Khalifah Yazid, khalifah kedua dari Bani Umayyah ini. Kenapa? Karena rekrutmen kepemimpinan meninggalkan cara-cara yang sudah mentradisi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi eksperimen itu tidak selalu bagus, ya. Buktinya itu tadi. Nah, kemudian pada zaman Umayyah ini ibu kota dipindahkan dari Madinah dan Kufah ke Damaskus. Tentu ada penjelasannya mengapa ibu kota dipindahkan. Tentu ada penjelasannya mengapa kepemimpinan dari dari Muawiyah bin Abu Sufyan kepada Yazid itu diwariskan. Tidak dengan cara musyawarah. Tentu ada reasoningnya, ada penjelasannya. Tapi pada kesempatan ini Bapak tidak akan masuk ke situ. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian sisi positif yang diraih pada zaman
Khalifah Rasyidin sungguh luar biasa. Misalnya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menumpas orang-orang yang mengaku jadi nabi. Karena begitu Nabi Muhammad wafat, banyak orang yang ujug-ujug ngaku jadi nabi. Musailamah al-Kadzdzab misalnya, dia ngaku sebagai nabi. Banyak sekali. Dia pikir dia akan sukses sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nah, jadi banyak tuh yang ngaku jadi nabi. Abu Bakar As-Siddiq dengan tangkas dan cekatan memberantas itu semua. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membuat satu terobosan-terobosan untuk menumbuh kembangkan ajaran Islam sebagaimana kita ketahui seperti sekarang ini. Nah, kemudian misalnya Umar bin Khattab, jasanya besar sekali. Ya. Beliau mengukuhkan birokrasi. Beliau membangun dan menyebarluaskan Islam keluar jazirah Arab, termasuk bagaimana Baitul Maqdis, Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa berpindah tangan dari Bizantium ke Khalifah Umar bin Khattab. Demikian pula Utsman bin Affan, beliau berhasil menyebarluaskan Islam keluar jazirah Arab. Bahkan yang paling monumental, legasi yang beliau tinggalkan adalah bagaimana beliau menyeragamkan bacaan Al-Quran. Al-Quran yang hari ini kita ketahui itu disebut Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena Utsman bin Affan berhasil membukukan Al-Quran menjadi satu seperti yang sekarang kita lihat. Dulu Al-Quran tercecer di pelepah kurma, sekarang menjadi satu. Itulah Mushaf Utsmani. Ali bin Abi Thalib mampu menyusun ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu tentang cara bagaimana membaca ujung daripada kata-kata dalam bahasa Arab. Disusun oleh Ali bin Abi Thalib. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Islam semakin diterima oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Arab. Bangsa Persia, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Asia Tengah, Khurasan, bangsa Mesir berbondong-bondong memeluk ajaran Islam. Tentu perlu penjelasan secara ketatabahasaan. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, maka perlu disusun tata bahasa Arab, dan Ali berhasil merumuskan itu, yaitu tentang ilmu nahwu. Nah, kemudian pada zaman Umayyah ini yang paling monumental di antara 13 daripada Khalifah Bani Umayyah itu, yang terkenal tentu adalah pendirinya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi ada pelanjut beliau yang ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Legasi yang ditinggalkan oleh Umar bin Abdul Aziz berhasil mengkodifikasikan, mentadwinkan, membukukan ucapan, perbuatan, dan keputusan-keputusan Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sekarang dengan sebutan hadis. Beliau berhasil mentadwinkan, mengkodifikasikan menjadi 6 kitab induk hadis yang kita kenal sekarang, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Itulah kitab-kitab induk. Warisan yang amat sangat luar biasa. Sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran dirumuskan oleh khalifah dari Bani Umayyah. Ini peninggalan yang tiada bandingannya.
menyelamatkan warisan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat hadis, taraktu fikum amraini, kutinggalkan dua hal. Jikalau engkau tamassaktum, berpegang teguh kepada kedua kitab itu, maka engkau tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa yang dua itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini terkenal saleh. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal waro, terkenal menjaga kekayaan negara. Ada cerita pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh seseorang. Seseorang itu adalah anaknya. Kebetulan waktu itu malam hari. Kemudian sang khalifah bertanya kepada anaknya di ruang kerja beliau, anakku, apa yang akan kau bicarakan dengan ayah? Si anak menjawab, masalah keluarga ya. Kata Umar, tolong matikan lampu. Mengapa ayah kita bicara gelap-gelapan? Karena kantor bapak ini adalah diterangi oleh biaya negara. Kalau kita berbicara urusan keluarga, maka matikan lampu itu. Luar biasa. Saking solehnya Umar bin Abdul Aziz, beliau berkuasa hanya 3 tahun. Tetapi legasi yang ditinggalkannya tidak terperi nilai manfaatnya, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam kedua dibukukan, ditadwinkan. Luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian. Nah, kemudian pada zaman Abbasiyah lain lagi. Pada zaman Abbasiyah ini umat Islam sudah begitu akrab berkenalan dengan bangsa-bangsa yang lebih dulu maju, dengan bangsa Persia, dengan bangsa Mesir, dengan bangsa Romawi, dengan bangsa Cina, India, dan dengan bangsa Yunani. Nah, umat Islam berhasil pada masa zaman Abbasiyah ini menyerap peradaban-peradaban yang ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensinya, yang selama ini ajaran Islam bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah, maka pada zaman Abbasiyah ini bertambah dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang selama ini tumbuh kembang dan dipraktekkan di dunia yang baru dijumpainya, yaitu di dunia yang pernah berjaya selama ini. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, umat Islam tidak lagi bertumpu hanya kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi umat Islam dalam berbagai hal sudah mulai akrab dengan warisan-warisan budaya dari luar. Seperti apa budaya dari luar itu? Filsafat. Seperti apa tasawuf? Seperti apa kepemimpinan dan pemerintahan yang banyak mengadopsi apa yang selama ini hidup berkembang di bangsa Persia, Iran. Sistem kemiliteran tidak lagi sederhana sebagaimana ketika umat Islam masih di Madinah pusatnya, masih di Kufah pusatnya. Tetapi hari ini umat Islam sudah mengadopsi sistem kemiliteran yang selama ini berlaku di dunia Romawi. Mau tidak mau, ini sebagai bentuk keberanian dan keinsafan umat Islam akan pentingnya mewarisi nilai-nilai positif sekalipun tumbuh berkembang dari dunia luar. Yang amat sangat terkenal gerakan-gerakan itu diawali pada mulai Khalifah Al-Ma'mun, kemudian mencapai puncaknya pada Khalifah Harun al-Rasyid. Banyak karya-karya yang monumental yang tumbuh pada masa zaman Abbasiyah ini. Bapak ingin ngasih contoh
bagaimana polisi kebijakan pemimpin memajukan ilmu pengetahuan. Ada satu cerita pada zaman Abbasiyah ini, apabila seorang alim, seorang ulama berhasil membuat karya ilmiah yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak, apabila seorang alim, ulama berhasil menerjemahkan karya dari bangsa luar seperti dari Persia atau Yunani atau Mesir atau Cina atau India ke dalam bahasa Arab, maka hasil karyanya itu nanti akan dihadapkan kepada satu komite yang menilai karya mereka. Dengan cara apa? Dengan cara karya terjemah itu ditimbang dalam timbangan, kemudian berapa beratnya menurut para ahli, sekian beratnya misalkan 2 kilogram karya terjemahan itu, maka salary-nya, maka reward-nya adalah apa? Emas 24 karat sebesar seberat timbangan karyanya. Jadi kalau kita berhasil membuat karya seberat 1 kilo, maka reward-nya adalah uang emas sebesar 1 kilo. Ini bentuk penghargaan yang luar biasa. Ini penghargaan khalifah kepada para ulama. Betapa mereka sangat penting memandang ulama dan hasil karya. Maka tidak heran kalau umat Islam memimpin dunia selama berabad-abad. Dari sejak zaman Rasulullah 650 Masehi sampai 1255 Masehi. Berapa abad dunia ini dipimpin oleh dunia Islam? Lama sekali. Ini semua terjadi kenapa? Karena penghargaan pada para khalifah terhadap alim, terhadap ulama untuk menemukan, untuk melakukan eksperimen inovasi yang bermanfaat pada masanya di semua aspek kehidupan. Luar biasa sekali anak-anak sekalian. Maka jatuhlah hukum sejarah. Dalam Al-Quran dikatakan watil kal ayam nudawiluha. Allah memutar, menukar dan seperti roda memutar gitu. Roda kehidupan itu berputar. Maka umat Islam setelah membangun peradabannya berangsur-angsur redup, kemudian puncaknya adalah keredupan itu ketika khalifah terakhir Abbasiyah dihabisi oleh bangsa Mongol. Ini adalah peristiwa yang sangat menyakitkan pada abad ke-13 Masehi. Dari sejak itulah umat Islam mengalami periode-periode kemunduran. Baik anakku sekalian, maka yang kedua adalah kalau kita kembalikan lagi kepada pendapat Karen Armstrong dalam Short History of Islam, sejarah singkat Islam, dan paparan Profesor Dr. Hanusyun tentang periode sejarah Islam, maka yang kedua dari 1250 Masehi sampai 1800 itu disebut abad pertengahan. Abad pertengahan itu adalah abad di mana umat Islam mengalami kemunduran sejalan dengan berakhirnya Abbasiyah dari Baghdad dipukul mundur oleh bangsa Mongol. Konon bangsa Mongol ketika menyerbu dan menduduki kota Baghdad sebagai metropolitan dunia pada saat itu, buku-buku menjadi alat untuk menyeberangkan kuda-kuda tentara Mongol yang amat sangat terkenal kecanggihannya. Mongol itu terkenal dengan pasukan kavalerinya atau pasukan berkudanya. Kuda-kuda mereka yang terlatih ketika akan memasuki Baghdad yang dibatasi oleh Sungai Tigris dan Efrat,
maka diurug dengan kitab-kitab yang ada di Baitul Hikam, yang ada di perpustakaan di Baghdad pada saat itu. Buku-buku di Baitul Hikam diangkut oleh kuda-kuda kemana? Ke ngurug sungai Tigris. Kenapa? Karena pasukan Mongol akan lewat sungai Tigris. Mereka tidak membuat jembatan. Mereka mengurug sungai dengan kitab-kitab yang ada di Baitul Hikam. Sangat menyakitkan memang ketika Baghdad dipukul mundur oleh bangsa Mongol. Saat itulah umat Islam mulai mundur, mulai redup. Dari tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Kemudian dari 1500 Masehi sampai 1800, kurang lebih 3 abad. Pada saat itu ada tiga kerajaan yang memimpin umat Islam. Pertama adalah kerajaan yang ada di Turki Utsmani. Yang kedua adalah kerajaan yang ada di Mughal yang berpusat di kota di India. Kemudian yang berpusat di Iran sekarang. Jadi pada saat abad pertengahan ini ada 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, kemudian Mughal di Delhi atau di India, kemudian di Iran. Nah, pada masa pertengahan ini tidak sehebat apa yang terjadi pada masa klasik, tapi ada penorehan sejarah dan setting sejarah yang berbeda. Pada zaman Turki Utsmani ini luar biasa. Pusat Islam ada pertama di Bursa, kemudian pindah ke Edirne. Edirne itu perbatasan antara Turki sekarang dengan Yunani, atau sudah mendekati kepada wilayah Bulgaria. Jadi Edirne itu pernah menjadi ibu kota daripada Turki Utsmani. Edirne melahirkan sosok pahlawan yang amat sangat terkenal, yaitu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih kelak dia akan membebaskan Konstantinopel dan akan berganti nama menjadi Istanbul atau kota Islam. Pada usia 22 tahun, Al-Fatih berhasil merebut kota Konstantinopel dan beliau ganti namanya menjadi Istanbul. Kemudian Hagia Sophia yang menjadi pusat Katolik Ortodok, yang menjadi pusat Kristen Ortodok di wilayah Balkan atau di wilayah Asia, di wilayah Eropa Selatan dan wilayah Balkan, Eropa Timur, pindah tangan, dan Al-Fatih membeli Hagia Sophia dari pemiliknya. Kemudian beliau setelah membeli mewakafkan Hagia Sophia yang tadinya gereja Kristen Ortodok menjadi masjid yang kita kenal dengan Masjid Hagia Sophia. Selama beberapa ratus tahun itu adalah wakaf dari Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah khalifah pada masa Bani Turki Utsmani yang berhasil membebaskan kota Konstantinopel. Pada saat itu beliau masih berusia 22 tahun. Luar biasa ya. Jadi 22 tahun kalian sudah bisa jadi apa? Masih minta jajan sama orang tua. Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Nah, kemudian Turki Utsmani memindahkan ibu kotanya dari Edirne ke
Istanbul. Sampai kapan? Sampai Khalifah Abdul Hamid II, yaitu kekhalifahan Turki Utsmani berakhir pada tahun 1924. Turki Utsmani, sistem kekhalifahan, peranata hukum yang berlaku, sistem ekonomi, pendidikan, bahasa, dan huruf yang digunakan diganti dengan hukum Eropa, diganti azan dengan bahasa Turki. Oleh siapa? Oleh Kemal Atatürk. Nah, kemudian anak-anak sekalian, di sebelah Asia ada yang disebut dengan Mughal. Mughal itu adalah pemerintahan yang didirikan oleh Humayun. Ya. Humayun itu artinya adalah sang harimau. Humayun ini kemudian menjadikan kekhalifahan yang berpusat di India. Dan salah satu peninggalan yang paling monumental pada zaman Mughal ini adalah dapat kita saksikan sampai sekarang ini, yaitu adalah Taj Mahal. Nah, nanti kalau kita jalan-jalan ke Taj Mahal, insya Allah kita bisa berfoto bersama di sana ya. Nah, kemudian umat Islam di belah timur, yaitu di Persia, ada yang disebut kerajaan Qajar. Ini juga besar, terutama di daerah Iran sekarang dan Asia Tengah sebagian. Jadi pada abad pertengahan ini, yaitu dari tahun 1250 sampai 1800 itu banyak kerajaan di dalam dunia Islam, yaitu secara garis besarnya ada 3, yaitu Turki Utsmani yang pertama berpusat di Bursa, kemudian pindah ke Edirne, kemudian pindah ke Istanbul. Kemudian wilayah kekuasaannya Turki Utsmani itu luar biasa. Wilayah Balkan sampai kepada Hongaria dikuasai oleh Turki Utsmani. Hongaria, Rumania, Bulgaria, Makedonia, kemudian Montenegro, Herzegovina, Bosnia, semuanya wilayah Turki Utsmani. Turki Utsmani tidak hanya di Balkan, di Asia Selatan, tetapi juga kekuasaannya ada di Afrika dan di Asia. Di 3 benua wilayah kekuasaannya membentang. Dari mulai Romania sampai kepada Hongaria, sampai kepada yang paling dekat dengan Turki sekarang, Bulgaria, ke Afrika Utara, ke Asia Timur Tengah, luar biasa di bawah panji-panji kekuasaan Turki Utsmani. Nah, anak-anak sekalian, itu terjadi sampai 1800, umat Islam masih ada yang dibanggakan. Pada saat itulah Eropa sudah mulai melakukan penelitian dan ekspansi, dan mereka berhasil menemukan mesin uap. Ketika James Watt menemukan mesin uap, dan mereka mulai mengusir umat Islam yang ada di India, yang ada di Iran, yang wilayah Turki bahkan dibagi-bagi menjadi wilayah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Italia. Memang ya watil kal al ayam mundawiluha, bahwa Allah memutar roda kehidupan, dan pada saat itu umat Islam terus menurun. Pada mulai tahun 1800 sampai sekarang itu disebut zaman Islam modern. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baca dan baca.
tema tentang periodisasi sejarah Islam ini, terutama bagaimana pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Umayyah, pada zaman Abbasiyah, pada zaman Turki Utsmani, pada zaman Mughal, dan pada zaman Qajar. Itu saja, mudah-mudahan dan manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.